Artinya apa? Di step 4 ini kita baru bisa berfungsi seperti seorang investigator atau seorang apa sih kalau di polisi itu eh, kanon penyelidik ya. Nah itu berarti kan. Nah yang pertama adalah kita cari dulu potensi daripada penyebab problem yang muncul. Jadi kita harus tanya dulu dalam diri kita. Ini muncul, ini problem ini kenapa sih? Ya. Jadi kita baru tanya pada diri kita sendiri, kenapa problem ini baru muncul? Nah, untuk kita tanya problem ini kenapa baru muncul, maka kita harus mempergunakan 4M sama 1E. Saya izin minum dulu ya, haus. Ya. Nah, habis dari situ, ya, terus kemudian kita investigasi bahwa yang mana asumsi kita yang benar, yang mana asumsi kita yang salah. Jadi yang pertama itu adalah kita mikirkan dulu, ini penyebabnya kira-kira apa. Nah, setelah kita mikir penyebabnya apa, baru kita investigasi untuk cari data dan faktanya. Makanya kita perlu yang namanya Genchi Genbutsu. Nah, setelah tadi contoh misalnya di sini, di analisis problemnya itu adalah 4M. Nah, contoh salah satu penyebabnya misalnya adalah manusia. Nah, manusianya dicek lagi. Ya, kalau misalnya di tempat kerja, manusianya yang masalah itu adalah level manajernya kah, operatornya kah, supervisornya kah, atau TL-nya. Nah, habis itu diinvestigasi lagi yang mana yang menyebabkan. Nah, kalau cuma satu, contoh misalnya TL-nya, nah TL-nya lagi yang diinvestigasi. Ya, munculnya itu pemahamannya TL-nya itu paham nggak atau tidak, atau dia paham tapi dia tidak tahu caranya, ya, atau dia tahu caranya tapi tidak ada peralatannya, ya. Jadi pada saat kita melakukan root cause analysis terhadap orang, kita boleh melakukan root cause analysis terhadap orang, tetapi kita tidak boleh menyalahkan orangnya. Yang kita salahkan itu adalah habitnya, pengetahuannya, atau skillnya. Jadi bukan personnya. Orang itu tidak melakukan bisa jadi karena dia tidak tahu, bisa jadi karena dia belum mampu. Nah, belum mampu itu bisa jadi dikategorikan ada lagi. Belum mampunya itu karena peralatannya tidak mendukung atau karena belum ahli. Ya. Kalau dia tidak tahu berarti kan belum di training, berarti belum dikasih pengajaran, belum dikasih teori. Kalau dia tidak mampu, artinya skillnya belum mampu, artinya apa? Dia sudah tahu tapi skillnya belum mampu. Artinya apa? OJD-nya, magangnya mungkin masih kurang. Nah, kalau dia udah mampu tetapi tidak bisa melaksanakan, bisa jadi peralatan kerjanya tidak cukup. Tidak bisa membantu dia untuk mensupport. Contoh misalnya, ada orang ngerti caranya masang kabel. Ya, kabelnya harus dibuka kulitnya. Nah, sekarang membuka kulitnya itu salah. Kenapa? Tidak ada peralatan untuk membuka kulit kabel. Dia udah tahu cara membuka kulit kabel, tapi peralatannya yang tidak ada. Oke, itu contoh-contoh root cause misalnya bermuatan. Nah, sekarang ya kita masuk tadi. Root cause-nya adalah kita lihat dari sisi mesin, material, method, dan man. Ya, material, method, dan man. Nah, ini contoh misalnya untuk mesin.
assembly equipment-nya itu sudah tidak standar. Tools yang dipakai tidak standar. Nah, itu. Catnya itu terlalu soft. Ya. Bodinya terlalu tipis. Terus kemudian metodenya tidak memfollow SOP, ya. Terus kemudian orangnya tidak bekerja mengikuti rule, tidak mengetahui proses, tidak teredukasi, dan dalam bentuk sabotase. Nah, ini kan potensi-potensi semua nih. Nah, potensinya itu harus dicek dulu. Setelah dicek di lapangan, ditemukan bahwa mengenai mesin ini tidak ada masalah, mengenai material nggak ada masalah, mengenai orang sebagian tidak ada masalah. Yang dia temukan adalah dia bekerja tidak mengikuti rule. Sekarang pertanyaannya, kenapa pekerja ini tidak mengikuti rule? Nah, yang ini lagi yang di breakdown. Dicari potensi-potensinya, ya. Nah, rupanya si ini menyimpan sesuatu di di kantongnya dia, ya. Menyimpan sesuatu. John ini menyimpan sesuatu di kantongnya dia. Nah, menyimpan benda. Nah, John ini tidak memahami rule. John tidak aware terhadap rule yang ada. Ini beda loh ya. Ini memahami, ya. Nah, ini memahami, ini tidak aware. Ya. Terus kemudian ini mengabaikan. Nah, habis itu dicek lagi. Nah, rupanya dia tidak aware. Ya. Dia tidak aware. Berarti dia sudah memahami tapi dia tidak aware. Nah, dicek lagi, kenapa dia tidak aware? Ya. John tidak diinformasikan dengan benar. John lupa. Dicek lagi, rupanya dia tidak diinformasikan dengan benar. Nah, John apakah ikut orientasi pada saat masuk sebagai karyawan? Apakah dia ikut orientasi pada saat di tempat kerja? Dicek lagi dia. Nah, rupanya dua-duanya tidak diketemukan. Nah, sehingga di sini bisa dilihat bahwa penyebab adanya scratch di sore hari, ya, itu tadi oleh si John. Dia tidak di-hire, dia tidak ikut orientasi, baik oleh HRD maupun di tempat kerja. Nah, terus kemudian ditanyain lagi, ya, kenapa John tidak ikut orientasi? Ya, kenapa NHO, ya, ini karyawan baru, tidak dilakukan pada saat John masuk. Terus kemudian John komplit schedule-nya dengan schedule pada saat training karyawan baru. Nah, dicek lagi. Nah, rupanya training rekrutmen karyawan baru, ya, itu tidak dilakukan pada saat John di hire masuk. Jadi tidak cukup, ya, pelaksanaan conduct daripada training karyawan baru. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ya, root cause-nya tadi, targetnya tadi itu apa? Targetnya ada scratch di pintu bagian tengah di proses nomor 4. Nah, kan tadi dia mati di sana. Dia mati di sana mulai dari mesin, material, metode, sama man. Ya. Nah, dia mati di sana. Setelah dia mati di sana, oke. Rupanya penyebabnya adalah man.
Nah, rupanya namanya men itu, karena kan pasti nanti ada dua, kan pasti si merah dan si putih. Nah, rupanya ditemukan, namanya si John ini. Si John ini nanti diselidikin lagi. Nah, penyebabnya itu adalah si John masuk tapi tidak di training. Karena apa? Pada saat dia masuk tidak ada jadwal training karyawan baru. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa scratch yang diakibatkan di pintu tengah, penyebabnya itu adalah tidak adanya training pada saat karyawan baru masuk. Jauh bener ya? Nah, terus kemudian yang satunya lagi itu adalah tidak ada penjelasan pada saat karyawan baru masuk di tempat kerja. Nah, ini harus di recognize ulang, harus dilakukan ulang. Nah, oke, itu kelihatan ya. Nah, nanti ini kita lanjut besok.